sosok Fuji yang semakin terlihat bucin, bahkan ketika live di sosmed bersama Bella Sophie dan ingin dipanggil sayang. Bagai bumi dan langit, Loli akui bahagia bisa bukber dengan adik-adiknya walau tanpa ibunya. Fadel merana puasa di dalam tahanan jauh dari keluarga. Dari persiapan timnas Garuda jelang pertandingan melawan Australia nanti sore, di lain kisah ada Loli yang kemarin mengadakan buka puasa bersama di tempat usaha sang mama dengan keluarga termasuk adik-adiknya dan juga Fahmi Bahmit. Terlepas dari kasus hukum yang kini menjerat mamanya, namun inilah momen bahagia Loli lantaran ia sudah lama tidak bisa berpuasa dan berkumpul dengan orang-orang tercintanya. Di sisi lain, sejak berdamai dengan sang mama, banyak netizen memuji penampilan Loli yang semakin cantik. Hal ini juga diakui oleh Fahmi Bahmit. Lalu bagaimana pula aksi Loli yang kini sering tampil memasarkan produk sang ibunda melalui live media sosial, seolah tak terjadi apa-apa? Bersyukur banget, apalagi lagi bulan puasa sekarang ya, kita pada silaturahmi lagi bareng, makan bareng lagi, buka puasanya bareng juga. Jadi ya kita bersyukur lah. Ya alhamdulillah tadi buka bersama sama Laura, sama adik-adiknya, sama pamannya dan beberapa orang. Memang kita nikmatin ya. Suasananya suasana berbuka bersama aja. Ya supaya dia bisa kumpul lagi sama adik-adiknya, sama pamannya. Ya alhamdulillah, memang cantik anaknya. Jadi bukan makin cantik, semakin cantik. Hai semuanya, balik lagi dengan aku. Ini jadi deja vu sedikit ya, karena biasanya aku yang jualan seperti ini guys. Oh iya, itu kalau lagi rajin jualan di TikTok, itu dari inisiatif dia sendiri. Dia yang mau buat ngebantu semuanya, jadi ya itu semua inisiatifnya loh. Berbanding terbalik dengan Loli yang mengaku bahagia bisa buka puasa bersama adik-adiknya. Bulan Ramadan kali ini justru menjadi bulan penuh cobaan untuk Fadel Bajideh dan keluarga. Bagaimana tidak? Karena di bulan nan suci ini Fadel justru harus menjalaninya di balik jeruji besi akibat kasus dugaan asusila di bawah umur dan aborsi. Kondisi ini tentu saja membuat sang ibunda Titin Bajideh yang ditemani kedua kakak Fadel, Bintang dan Martin berkalung duka dan menangis pasca menjenguk Fadel di rutan Polres Metro Jakarta Selatan Selasa kemarin. Sebelumnya, secara mengejutkan, Fadel juga sempat dijenguk dan diberi nasihat oleh Ustadz Kondang Dasat Latif. Dan berikut curhat tangis Titin Bajideh tentang kerinduannya akan sosok Fadel dan juga kondisi terkini Fadel di balik jeruji besi serta niatan keluarga untuk mencabut laporan terhadap NM. Oh, kagak memang banyak si Fadel ya. Masya Allah. Fadel, gimana kabar deh? Baik, alhamdulillah. Mau tenang perasaanmu? Hah? Oh. Aku di dalam hati sama tahu. Janganlah mau makan-makan. Kalau kita mulai dengan kasih, mulai dengan cinta, bahkan suatu sekejap saja siapa sih meminta maaf. Alhamdulillah tadi Fadel sempat sakit ya, 3 hari yang lalu ya sempat sakit, dia meriang, tapi alhamdulillah udah sehat. Mungkin ini ya sakit flu dia. Ya apa ya, namanya orang tua ya agak khawatir juga sih ya. Ya karena kita biasa apa ya keluarga kecil ya, ada Fadel gitu kumpul, untuk kali ini jauh ya. Yang dirindukan ya itulah manjanya ya, karena dia sering minta request makanan, minta dibuatin makanan apa gitu, request apa gitu. Udah kita koordinasi juga untuk tidak melanjutkan apapun.
udah kita nggak melanjutkan apapun, udah kita ikhlasin, udah nggak ada lapor saling lapor, kita mau damai semuanya, mau kembali ke fokus ke padel, mau kembali ke keluarga masing-masing kayak gitu. Jadi nggak mau memperpanjang atau apa-apa, nggak mau memperpanjang atau apa-apa. Terima kasih kemarin Bapak Ustadz Gasat hadir sampai ada waktu untuk nengokin padel. Terima kasih banyak. Saya mohon doanya aja biar padel cepet bisa kembali kumpul dengan saya keluarga kecil, gitu aja sih. Biar padel cepet bisa kembali kumpul dengan saya keluarga kecil. Ya dari keluarga kita udah maafin semua. Ada misalkan ada yang kelakuan kita yang disengaja atau tidak disengaja atau tidak disengaja, ya kita udah buka pintu maaf sebesar-besarnya juga. Dan kita juga dari pihak keluarga juga mohon maaf sebesar-besarnya juga untuk keluarga Loli atau untuk semua netizen juga mungkin ngelihat perilaku Fadil atau keluarga kita yang kurang gitu. Kita juga mohon maaf sebesar-besarnya kayak gitu. Sementara itu, Rasman Nasution menyoroti perubahan Loli yang kini sepertinya sudah melupakan begitu saja sang mantan Fadel Bajidek. Ya, Rasman mengaku kecewa dengan perubahan drastis sikap Loli. Karena hal ini jelas bertolak belakang dengan pernyataan Loli sebelumnya yang menyatakan cinta dan berjanji akan selalu mendukung Fadel walau apapun yang terjadi. Lalu apa kata Rasman tentang buah jatuh tak jauh dari pohonnya? Bagaimana pula dengan status Rasman Nasution sebagai pengacara Fadel pasca pembekuan basnya? Jadi kalau mereka ingin mencabut ya silakan, tetapi koordinasikan ke saya supaya tidak bias kemana-mana. Semakin kesini semakin jujur saja makin kecewa saya gitu, terutama terhadap Loli kan, Sulit ya bagi saya mencerna pikiran seorang Loli yang begitu menggebu-gebu, tidak senang kepada ibunya, tapi dalam waktu seketika dia berbalik arah dan seolah-olah dia lupa akibat statement dia yang berubah itu atau pengakuan dia yang berubah itu membuat Fadel ada dalam penjara. Saya sudah sebut kemarin bahwa benar kata pepatah itu, pohon jatuh, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nggak ada urusannya. Saya itu hanya urusan berpraktek di pengadilan. Dan itu pun kalau saya lakukan upaya hukum TUN, PN, MK, itu bisa. Cuma saya menunggu waktunya saja. Jadi saya sinanangani klien, berdamai, klien saya ada, klien sampai hari ini juga ada. Menepikan soal Loli dan Fadel yang berbanding terbalik, di lain kisah kabar duka justru menyelimuti kakak beradik Verrel Bramasta dan Atala Noval di pertengahan Ramadan kali ini. Setelah nenek tercinta Kairina, ibu dari garis ayah mereka Ivan Fadila, meninggal dunia Rabu siang kemarin. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya secara mendadak karena sesak nafas, almarhumah yang berusia 82 tahun memang telah menderita stroke sejak 20 tahun lalu. Dan di tengah duka yang memayunginya, Verrel tak hanya ikut mengangkat keranda jenazah sang nenek saat hendak disolatkan, tetapi juga ikut turun langsung ke liang lahat untuk mengantarkan sang nenek tercinta ke keabadiannya saat dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Lantas, bagaimana sosok sang nenek atau yang akrab disapa Eyang Mama di mata Verrel? Bagaimana kesedihan Verrel? Dan apa saja penyesalan terdalam Verrel terkait berpulangnya almarhumah sang nenek?
Ya. Mama memang kebetulan sakitnya udah lama, itu udah stroke pertama itu dari 20 tahun yang lalu. Tapi hari ini nggak ada tanda apapun karena dia tadi pagi masih makan seperti biasa, masih keliling rumah seperti biasa. Tapi pada saat dia mau tidur istirahat, nggak lama kebetulan adik saya mandi, pas turun habis sholat dia, "Assalamualaikum mama." Mama udah nggak ada, mama udah nggak ada. Dari kecil sosok yang suka menjaga saya, merawat saya, bahkan saya ingat kenangan yang paling berkesan untuk saya adalah ketika saya waktu itu sunat, yang nginep di rumah dan jagain saya itu adalah eyang papa dan juga eyang mama. Ketika saya jadi wakil rakyat, alhamdulillah eyang juga sempat menyaksikan, jadi itu kebanggaan tersendiri lah untuk saya. Segala pencapaian dalam hidup saya, eyang sudah sempat menyaksikan, cuman mungkin itu tadi ya yang sering ditanyakan tuh, udah nikah atau belum? Udah nikah atau belum, mungkin itu kali ya. Banyak hal-hal dalam kehidupannya yang saya pelajari dari kedua kakek nenek saya dari Papa Ivan. Berpulangnya sang eyang mama tercinta tidak hanya terjadi bertepatan dengan bulan suci Ramadan, tetapi juga di tengah kabar kedekatan Pharrell dengan Fuji Utami yang tengah jadi sorotan. Kedekatan itu kian tak terbantahkan lantaran sosok Fuji ikut hadir di tengah acara buka puasa bersama yang digelar Pharrell dan keluarga. Bahkan, Fuji sudah sangat akrab dengan Vena Melinda, Atala hingga Vania. Lantas bagaimana dukungan Atala Noval atas kedekatan sang kakak dengan Fuji? Dan seperti apa pula sosok Fuji yang semakin terlihat bucin bahkan ketika live di sosmed bersama Bella Sophie dan ingin dipanggil sayang. Kamu manis buat aku tergila-gila. Beli jamu sambil main layang-layang. Hei dirimu, bolehkah aku panggil sayang? Ya kalau aku sih selalu support kakak aku ya. Apalagi kalau dia happy sih aku happy juga. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Dan dia ngajak buka bersama sama keluarga dan ya ada surprise lah. Kayak gitu. Surprise-nya ada Fuji juga datang ke sana. Kayak gitu. Ya, yang terbaik untuk kakak Pharrell sama kakak Atala karena jodoh itu kan dari Allah. Kalau aku sebagai ibu selalu mendoakan yang terbaik. Soal kedepannya bagaimana itu kuasa Tuhan, tidak bisa kita. Tapi di awal apa yang dilakukan oleh Pharrell memperkenalkan dengan keluarganya bagi saya itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Dia sudah menunjukkan sikap yang gentleman menurut saya. Harus banyak berdoa mungkin, nanti jodoh akan mengikuti ya. Makasih ya teman-teman.